Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Islam dan persoalan hidup dan kerja. Nama anggota kelompok yang pertama, saya sendiri Ahmad Hikam. Yang kedua, Agustina Setiawati. Ketiga, Ahmad Nur Fahrezi. Dan yang terakhir, Hani Nur Afifah. Islam dan persoalan hidup dan kerja. Hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Syams ayat 7-8, demi nafs serta penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Seorang muslim dalam aktivitas kehidupannya dapat menggunakan akalnya jauh dari perbuatan keji. Ruhnya banyak berisikan wahyu Allah, hatinya jadi tentram sehingga dirinya terkendali ke jalan yang diridhoi Allah. Terhindar dari langkah-langkah setan yang buruk. Demikianlah hakikat hidup manusia dengan berbagai potensi yang terdapat dalam dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam bekerja, seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan tawakal kepadanya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari api neraka." Al-Insyirah 190-191. Selanjutnya, keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Sabda Rasulullah SAW, bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Next. Dari kesimpulan kami, yaitu kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, kerja adalah aktivitas yang mendapatkan dukungan sosial dan individu itu sendiri. Manusia diwajibkan untuk berusaha, bukan menunggu karena Allah tidak menurunkan harta benda dan kekuasaan dari langit, melainkan manusia harus mengusahakan sendiri. Manusia harus menyadari pentingnya kemandirian ekonomi bagi setiap muslim. Tujuan bekerja menurut Islam ada dua. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, dan memenuhi ibadah
dan kepentingan sosial. Islam menjunjung tinggi nilai kerja, tetapi Islam juga memberi alasan dalam memilih jenis pekerjaan yang halal dan haram. Saran, bekerja dengan sungguh-sungguh merupakan mencirikan seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak merubah nasib suatu kaum selain kaum itu merubah nasibnya sendiri. Kehidupan kita tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan sandang dan pangan. Untuk memperoleh itu semua, kita harus bekerja untuk memperoleh kondisi ekonomi yang baik. Islam sudah memberikan penjelasan bagaimana cara bekerja secara sungguh-sungguh dan profesional. Marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh rezeki yang halal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.